Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramadhani, nomor pokok mahasiswa 073521111040. Pada video kali ini saya akan melakukan presentasi tugas akhir dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, yang dimana saya membuat sebuah sistem pendukung keputusan pemilihan ketua umum dengan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW, dan studi kasusnya di Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Unhair. Baik, pada tampilan pertama di sini kita masuk pada halaman login. Di sini untuk kredensial yang pertama saya coba melakukan login sebagai admin. Nah, setelah login sebagai admin, maka akan muncul tampilan dari halaman dashboard. Ini mana pada dashboard kita bisa melihat data kriteria, data subkriteria, data alternatif, dan juga data penilaian. Kita bisa melihat jumlah dari masing-masing data tersebut. Kemudian ada ucapan selamat datang dan juga judul dari SPK kita. Oke, langsung saja kita masuk pada data kriteria. Pada laporan yang telah saya buat, di sini data kriterianya ada 4, yaitu IPK, visi misi, pengalaman berorganisasi, dan wawasan umum, yaitu C1, C2, C3, C4, dan semuanya merupakan benefit. Sini sudah saya input C1 IPK, C2 visi misi, C3 pengalaman berorganisasi, C4 wawasan umum, dan juga atributnya yaitu benefit. Nah, kemudian di sini saya langsung masukkan bobot daripada kriteria-kriteria tersebut. Bobotnya di dalam laporan di sini yaitu untuk C1 atau IPK bobotnya 0,15, C2 visi misi bobotnya 0,15, pengalaman berorganisasi 0,30, dan juga wawasan umum bobotnya 0,20. Sudah persis sama seperti yang ada di laporan. Lanjut kita pada data subkriteria. Data subkriteria di sini ada tabel. Tabelnya akan otomatis terbaca ketika kita menambahkan kriteria pada menu sebelumnya. Jadi ketika ada kriteria baru yang ditambahkan, maka data tabelnya akan otomatis terbaca, tinggal kita input isinya saja. Oke, yang pertama untuk tabel IPK atau tabel C1 yang sudah saya buat di laporan sebelumnya, yaitu kriterianya IPK range-nya dari kurang dari 3,00, bobotnya 0,4, sama dengan 3,00 bobotnya 0,7, lebih dari 3,00 dan kurang dari 4,00 bobotnya 0,9, dan 4,00 bobotnya 1. Sudah sesuai dengan apa yang ada di laporan, hanya saja di sini tipe data yang saya setting untuk tabel IPK ini yaitu desimal, makanya dia membaca di sini 1,0. Tapi untuk di laporan dia itu integer 1. Hanya saja kita tidak bisa membeda-bedakan karena ada dalam satu tabel yang sama. Kemudian untuk visi misi. Untuk visi misi, yang pertama sangat kurang, kurang, cukup, bagus, dan sangat bagus. Bobotnya 0,5, 0,7, 0,6, 0,8, dan juga 1. 0,5, 0,7, 0,6, 0,8, dan juga 1. Sudah sama seperti yang ada di laporan. Tabel berikutnya yaitu pengalaman berorganisasi. Pengalaman berorganisasi di sini sangat kurang bobotnya 0,5, kurang bobotnya 0,7, cukup bobotnya 0,6, bagus bobotnya 0,8, dan sangat bagus bobotnya 1. Kita lihat di sini untuk pengalaman berorganisasi sudah sama 0,5, 0,7, 0,6, 0,8, 1. Oke, tabel yang berikut atau subkriteria yang berikutnya yaitu wawasan umum. Itu sangat kurang, kurang, cukup, bagus, dan sangat bagus. 0,5, 0,7, 0,6, 0,8, 1. Dia masih sama dengan pengalaman berorganisasi bobotnya. Selanjutnya kita masuk pada tabel yang berikut, yaitu data alternatif. Nah, di sini data alternatif yang telah saya buat pada laporan ada 4, namun saya baru mengisi 3 agar satu bisa langsung saya praktekkan pada video kali ini. Data alternatif yang keempat yaitu atas nama Mukti Siregar. Kita input dulu Mukti Siregar. Nah, lalu setelah menginput data alternatif, kita masuk ke data penilaian. Data penilaian di sini di mana ketiga alternatifnya sudah saya isikan nilainya sesuai yang ada pada laporan. Hanya saja Mukti Siregar yang baru saya tambahkan belum ada pada laporan. Sebelum saya tambahkan penilaian untuk masing-masing kriteria daripada Mukti Siregar, kita coba
mencocokkan dulu data dari masing-masing kriteria dengan laporan yang sudah saya buat. Oke, untuk Febri Ramadan, C1-nya 0,9, C2-nya 0,7, C3-nya 0,6, dan C4-nya 0,8. 0,9, 0,7, 0,6, sama 0,8. Nah, di sini pada laporannya desimal, dia hanya membaca satu angka di belakang koma. Namun pada sistem ini, saya membuat perhitungannya otomatis. Otomatis terbaca ketika kita sudah menginput semua nilai-nilai bobot yang ada. Makanya di sini saya setting dua angka di belakang koma agar supaya hasil dari matriks ternormalisasinya terbaca sesuai dengan apa yang ada pada laporan. Kemudian untuk ilham dohaan 0,7, 0,8, 0,8, 0,7. 0,7, 0,8, 0,8, 0,7. Untuk Muhammad Sifaul Akyar 0,7, 0,6, 0,8, 0,7. 7,6, 0,8, 0,7 sudah sama. Nah, untuk Ilham, mohon maaf untuk Mukti yaitu 0,4, 0,8, 0,5 dan 0,6. Kita coba input dulu. Untuk 0,4 berarti IPK-nya kurang dari 3, C2-nya 0,8, visi misinya 0,8 berarti visi misinya bagus. Lalu pengalaman berorganisasinya 0,5 berarti sangat kurang pengalaman berorganisasinya. Dan wawasan umum yang dia miliki yaitu 0,6. 0,6 yaitu wawasan umum yang dimiliki Mukti cukup. Kita simpan, lalu kita buat perhitungannya. Di sini dia akan otomatis membuat perhitungan karena sudah saya masukkan rumus. Dia langsung memunculkan matriks keputusan yang dimana Febri Ramadan C1-nya 0,9, C2-nya 0,7, C3-nya 0,6, C4-nya 0,8. Kita lihat di matriks keputusan yang ada pada laporan. Ini 0,9, 0,7, 0,6, 0,8. Kemudian Ilham 0,7, 0,8, 0,8, 0,7. Sudah sama, itu yang tadi saya bilang dia membaca dua angka di belakang koma agar supaya pada hasil perhitungannya bisa sesuai dengan apa yang ada di laporan yang telah saya buat. Untuk yang ketiga yaitu 0,7, 0,6, 0,8, 0,7. 0,7, 6, 0,8, 0,7 dan yang terakhir 0,4, 0,8, 0,5, 0,6. 0,4, 0,8, 0,5, 0,6. Sudah sama. Lalu dia juga otomatis memunculkan matriks ternormalisasinya. Yaitu untuk Febri Ramadan 1, 0,8, 0,75, 1,00. Nah, di sini untuk 0,87 sendiri pada sistem yang saya buat dia otomatis membulatkan ke atas sehingga 0,87 ini dibulatkan menjadi 0,88. Lalu untuk Ilham Dohaan itu 0,7, 1, 1, 0,87. Di sini dia membulatkan ke atas jadi 0,78, 1, 1, 0,88. Yang di atas 5 dia otomatis membulatkan ke atas. Lalu untuk Muhammad Syifaul Akhyar 0,78, 0,75, 1, 0,88. 0,77 dia membulatkan ke atas jadi 0,78, 0,75 tetap, 1, 0,87. Di sini dia membulatkan menjadi 0,88. Untuk Mukti Siregar yaitu 0,44, 1, 0,63, 0,75. 0,44, 1, 0,62, 0,75. Ini juga dia otomatis membulatkan ke atas untuk C3-nya sesuai dengan rumus yang telah saya masukkan pada backend daripada sistem ini. Kemudian untuk dia juga memunculkan nilai total evaluasi, yang dimana nilai total evaluasinya itu didapati melalui perhitungan ini. Perhitungannya sudah sesuai, 1 dikali hasil matriks normalisasinya dikalikan dengan jumlah bobot daripada kriteria tersebut, yaitu C1 kriterianya 0,15, C2 kriterianya 0,15, C3 kriterianya 0,30, dan C4 kriterianya 0,20. Namun di sini nilai akhirnya sudah keluar tapi belum diurutkan siapa yang memiliki nilai akhir paling tinggi. Jadi untuk melihat nilai akhir paling tinggi kita buka di hasil akhir. Nah, di hasil akhir ini sudah diurutkan nilai yang paling tinggi pertama yaitu Ilham Dohaan dengan total nilai 0,75 disusul oleh Febri Ramadan, kemudian Muhammad Syifaul Ahyar dan juga yang paling terakhir yaitu Mukti Siregar.
Sudah sama Ilham Dohaan, Febri Ramadan, Muhammad Sifaul Akhyar, dan juga Mukti Siregar. Kemudian ini dari sisi admin, yang dimana dia bisa melihat dashboard, menginput data kriteria, subkriteria, alternatif. Dia bisa melakukan penilaian dia bisa menginput untuk melakukan penilaian dan juga perhitungan, serta dia bisa melihat hasil akhir. Lalu bagaimana dengan tampilan sebagai seorang user? Jadi kita coba logout, kita lihat tampilan yang berbeda dari admin dan user. Kita login. Nah, sudah berhasil login. Nah, untuk sisi user sendiri, dia hanya bisa melihat dashboard dan juga hasil akhir. Dashboardnya masih sama, yaitu dia bisa melihat jumlah-jumlah dari data-data yang ada dan juga dia hanya bisa melihat hasil akhirnya. Dia tidak bisa mengetahui bagaimana perhitungannya dan bagaimana proses menginput sehingga menghasilkan hasil akhir ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.